Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat meskipun dalam kondisi terbatas seperti ini. Bagi siswa Bu Ira, bagi anak-anak Bu Ira dan Pak Bahri yang mungkin punya keterbatasan, tolong keterbatasannya dicari solusinya agar tetap belajar ya, agar tetap menggali ilmu dan tetap melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bekali diri kamu dengan kegiatan yang bermanfaat, salah satunya belajar. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, tidak pernah Bu Ira bosan mengingatkan untuk selalu mengutamakan Allah dalam segala tindakan dengan cara berdoa. Mari kita berdoa. Ibu pimpin ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, setelah berdoa, bekali diri kamu dengan makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi tidak identik dengan harga mahal ya. Makanan bergizi bisa didapatkan dengan memilih-milih makanan yang tentunya disesuaikan dengan budget orang tua ya. Seperti contohnya Bu Ira tuh gemar sekali makan tempe dan tahu ya, dengan olahan berbagai macam ya. Jadi tidak perlu harus udang, kemudian daging dan sebagainya. Kalau orang tuanya ada pasti dibelikan, pasti dibuatkan. Kalau tidak ada, carilah makanan yang bergizi yang sesuai dengan budget. Jangan memaksakan kehendak ya, karena orang tua tidak akan pelit terhadap anaknya. Kalau orang tua tidak bisa memberikan apa yang anak minta, berarti orang tua dalam keadaan terbatas ya. Anak-anak, setelah kamu makan, bekali diri kamu dengan belajar. Belajarlah, sisipkan dengan buku-buku yang bermanfaat ya. Bu Ira berusaha semaksimal mungkin setiap hari Senin selalu menggiatkan kamu untuk baca ya, untuk literasi dengan berbagai bentuk dan berbagai tema, supaya tujuannya agar kamu menambah wawasan kamu, tidak hanya berputar terhadap buku tema ya. Karena tentunya anak-anak yang memiliki wawasan yang luas dan tinggi adalah anak-anak yang mampu ya, yang mampu mencari informasi, pengetahuan dari berbagai sumber ya. Apalagi sekarang handphone itu banyak memiliki aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa menunjang kamu dalam belajar. Baik, sebelum itu Ibu mengevaluasi pembelajaran sebelumnya yang telah disampaikan sama Pak Bari. Jadi setelah di subtema 1 kalian diajarkan dan dikenalkan serta mudah-mudahan dilaksanakan oleh kalian tentang kewajiban. Nah, di pembelajaran di subtema 2 ini kalian diperkenalkan tentang hak ya. Kalian diminta mengetahui, kemudian nantinya hak tersebut kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Nah, antara kewajiban dan hak harus berjalan seimbang ya. Kalau bisa lebih mengutamakan kewajiban dibandingkan haknya. Betul apa kata Pak Bari kemarin menyampaikan, bahwa jangan selalu kita menuntut hak ya, apalagi terhadap orang tua kita, tanpa kita melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Kamu meminta hak kamu sebagai anak diperhatikan, dipedulikan, dipenuhi keinginannya, tetapi ketika orang tua menuntut kamu melaksanakan kewajiban kamu tidak melaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi harus seimbang, kalau bisa lebih besar kewajibannya dibandingkan haknya. Baiklah, di pembelajaran kedua kalian akan mempelajari beberapa pelajaran ya, muatan pelajaran yang nantinya bisa menunjang kamu belajar. Pertama adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di situ ada tuh bahasa Indonesia dengan judul Ragam Tarian di Indonesia. Lagi-lagi di tema ini membahas tentang kata kunci, gagasan utama, kalimat utama. Sebenarnya
pernyataan ilmu ini sudah kalian dapatkan di kelas sebelumnya dan di semester 1 ya. Jadi sifat dari buku tema ini hanya mengulang-ulang kembali yang nantinya jadi pembiasaan agar kamu sering terbiasa membaca, itu sih ya, itu intinya. Jadi ada 3 paragraf di dalam judul Ragam Tarian Indonesia, di mana paragraf ini diminta menentukan gagasan utama. Nah, gagasan utama adalah kata-kata penting yang tersebar di dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam satu paragraf. Jadi bisa ada di awal, tengah, dan akhir. Tinggal kamu gabungkan saja. Tidak panjang. Gagasan utama itu tidak panjang. Tidak seperti kalimat utama, ya. Gagasan utama itu hanya mengandung beberapa kata kunci, kata penting. Nah, contoh, yuk, paragraf pertama. Di situ ada kalimat utamanya, ya, dimana kalimat utamanya itu adalah Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Nah, gagasan utamanya adalah pengertian dari tari kreasi, ya. Nah, kamu cari tahu paragraf kedua dan paragraf ketiganya. Nah, tarian-tarian ini ada yang ditampilkan, diperagakan dalam bentuk tunggal atau berkelompok. Dalam pembelajaran di subtema 1 dan 2 ini kamu dikasih contoh tentang tarian-tarian tunggal. Ya, salah satu tarian tunggal ada di halaman 54. Jadi tarian tunggal itu membawakan tarian sendiri, ya, personal, tanpa bantuan dari kelompok ataupun disebutnya apa ya, penambah gerak, ya. Jadi hanya sendiri. Nah, ada beberapa jenis tarian tunggal yang tersebar di negara kita, ya, tarian daerah, ya, tarian tunggal yang tersebar di negara kita. Di situ ada gambar-gambar, ada tari pendek, tari kelana topeng, tari manuk dadali, dan sebagainya. Kamu bisa menambah wawasan kamu dengan RPUL, bisa dengan materi media sosial. Kamu tinggal klik aja di Google jenis-jenis tarian daerah, kamu tulis kalau bisa nama-nama tarian daerahnya, dan kalau bisa dicermati gambarnya, sehingga ketika muncul di dalam soal-soal harian ataupun ulangan kamu bisa menjawabnya, ya. Nah, di situ di halaman 55, ya, bermuatan materi IPA. Jadi Dayu, ya, Dayu ini berusia berapa Dayu? Di sini Dayu Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan itu dibedakan atas 2 kategori. Kategori yang pertama adalah usia 6 sampai 10 tahun. Ini kategori anak-anak. Kategori yang kedua, kategori remaja, yaitu batas usianya 11 hingga 21 tahun. Dayu masuk ke dalam kategori batas usia remaja, ya. Nah, bicara tentang usia remaja dan anak-anak, diulang kembali pembelajaran sebelumnya tentang materi IPA yang berkaitan tentang ciri-ciri fisik, ya, ciri-ciri fisik seorang manusia yang sudah memasuki fase kedua dalam kehidupannya, yaitu fase remaja yang mengalami masa puber. Beda, ya, remaja dengan puber itu beda. Nah, ciri-cirinya sudah Bu Ira sampaikan dan Pak Bari sampaikan beberapa pertemuan kemarin, ya. Ciri fisik perempuan, ciri fisik laki-laki di masa remaja. Nanti kamu cari tahu kembali, kamu buka kembali di buku subtema 1-mu, ya. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu kalian cari tahu dalam pokok pembahasan di pembelajaran 2 ini adalah bagaimana kamu membedakan ciri-ciri anak-anak, ya, dan ciri-ciri remajanya dari pengamatan. Nah, ini bisa kamu lihat dari beberapa foto, ya, foto diri kamu saja, foto diri kamu buka. Kalau memang tidak ada album foto, biasanya orang tua kamu menyimpan di handphone atau di laptop, ya. Kamu lihat, mah,
lihat dong foto-foto aku pada masa aku kecil. Nah, kamu bisa lihat nih bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan. Di sini ada kolom di halaman 56. Kamu tulis ciri-cirinya pada masa anak. Bagi anak laki-laki, 1, belum tumbuh kumis. Nah, kalau pada saat kamu sekarang sudah dewasa, sudah remaja, sudah mulai tumbuh kumis tipis-tipis. Nah, tambahin lagi nomor 2 apa? Yang anak perempuan nomor 1, belum menstruasi. Nah, setelah remaja telah mengalami masa menstruasi. Apalagi kira-kira belum tumbuh jerawat. Setelah itu tumbuh jerawat. Nah, cari tahu ciri-ciri yang lain, perbedaan antara kamu di masa anak-anak dan kamu di masa remaja, masa puber. Perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwa masa puber antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak perempuan lebih awal dibandingkan anak laki-laki, jedanya antara 2 sampai 4 tahun ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui bersama, masa puber antara satu anak dengan yang lainnya ada yang berbeda-beda. Ada yang baru memasuki masa puber di usia 14 tahun ke atas. Ada yang dini, ada yang lebih dulu memasuki masa puber. Di usia 9, 10 sudah memasuki masa puber. Kenapa bisa ada terjadi perbedaan tersebut? Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan masa puber tiap anak. 1, lingkungan. Lingkungan berperan besar dalam pembentukan masa remaja anak-anak. Lingkungan yang kondusif, lingkungan yang dapat peduli terhadap perkembangan anak-anak ke masa remaja bisa membuat normal siklus masa puber. Tetapi lingkungan yang tidak mendukung, tidak peduli terhadap perkembangan anak-anak ke masa remaja dapat menyebabkan anak tersebut dini masuk masa puber ya. Jadi contoh misalkan lingkungan yang tidak kondusif itu tidak memberlakukannya jam malam ya, jam malam anak-anak masih berkeliaran entah kemana. Dengan anak-anak berkeliaran di jam-jam malam yang waktunya istirahat ataupun belajar, ini bisa membuat pengaruh besar bagi anaknya ya. Tentunya ya, nongkrong, terus dari nongkrong dia melihat, dia mencontoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak nongkrong itu adalah anak-anak yang usianya sudah dewasa, di atas 17 tahun. Nah, dia mencontoh yang tadinya tidak tahu bagaimana merokok, yang tidak tahu bagaimana menyukai lawan jenis gara-gara dari nongkrong dan tidak berlakunya jam malam ini membahayakan. Ini yang namanya masa puber terlalu dini. Yuk, mari kita terbuka. Ini pembelajaran bukan hanya buat kamu saja ya nak ya. Orang tua kamu juga boleh melihat video ini. Orang tua harus bersikap terbuka. Orang tua harus bisa mendampingi dan mengawasi kamu. Dan kamu ketika diawasi dan didampingi oleh orang tua dan kami sebagai guru, jangan emosi ya, jangan berpikiran bahwa kami mengekang kebebasan kamu, tidak, tetapi kami mengatur agar kamu bisa menikmati masa remaja kamu dengan produktif, dengan baik ya. Jadi tugas kamu isi di halaman 56, cari gambar-gambar kamu nanti bisa lihat dari foto itu apa sih perbedaan antara kamu dulu dengan kamu yang sekarang ya. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran kedua, subtema kedua ya, tema 6 ya. Video ini Ibu rangkum ya untuk pembelajaran berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Yuk, dibuka bukumu di pembelajaran 3 ya. Nah, dalam pembelajaran ketiga, setelah kamu mengetahui hak dan kewajiban kamu pelajari di subtema 1, hak kamu pelajari di pembelajaran
pertama dan kedua, nah kamu akan merasakan manfaat dari pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut. Nih di sini ada gambar ya, ada gambar guru ya sedang memberikan arahan kepada anak murid. Ini masih normal ya situasinya ya, masih di dalam kelas. Nah, di sini kalian diminta membaca tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Di sini banyak sekali manfaatnya ya. Satu, manfaatnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran, sehingga dengan kita mendapatkan kamu sebagai seorang siswa mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari kami sebagai guru, kamu mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Kalian bisa menjadi anak yang tumbuh dengan cerdas. Nah, ketika kamu tumbuh dengan cerdas, maka Indonesia memiliki bibit-bibit, memiliki penerus-penerus bangsa, sehingga terciptalah kecerdasan, sehingga bangsa menjadi lebih hidup ya, memajukan kehidupan bangsa. Kemudian selain itu, manfaat yang lain setelah kita penuhi hak dan kewajiban kita adalah kita cerdas, kita mampu bersaing dengan orang-orang maupun itu yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, maka kita akan dicari-cari oleh orang-orang yang berkepentingan untuk memajukan usahanya. Nah, disebut dengan kamu akan dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam suatu pekerjaan, sehingga kamu bisa bekerja. Dengan kamu bekerja, kamu mendapatkan pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan kamu, ya, kebutuhan dasar maupun kebutuhan tersier, ya, kebutuhan atas utama ataupun mewah. Jadi diawali dari rutinitas kamu melaksanakan kewajiban dan hak kamu, lalu diimbangi dengan belajar dengan tekun. Ketika kamu belajar dengan tekun, kamu akan menjadikan anak yang cerdas. Ketika kamu menjadi seseorang yang cerdas, kamu akan dicari oleh orang lain untuk bergabung di dalam perusahaannya, dan kamu mendapatkan pekerjaan ya. Kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, kita bisa menyenangkan hati diri kita sendiri maupun orang tua. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, ini merupakan teks non fiksi ya, teks non fiksi. Kamu cari tahu kalimat utama, gagasan utama dalam cerita tersebut, lalu kamu tempatkan di halaman 61. Kalau tidak muat di buku, tulis temamu dengan tulisan yang rapi ya, dengan tulisan yang rapi. Gagasan utama untuk keseluruhan paragraf itu adalah manfaat pemenuhan hak. Ya, jadi manfaatnya banyak, ada 5 manfaatnya. Jadi kamu cari tahu. Pada dasarnya pemenuhan hak negara berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Jadi pemerintah ini sangat berkonsentrasi dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Salah satunya adalah membuat sekolah gratis ya. Sekolah negeri yang awalnya Bu Ira masih mengalami sekolah berbiaya waktu itu di negeri. Nah, kamu hampir kurang lebih dari tahun 2008 hingga sekarang sekolah sudah gratis. Itu salah satu upaya pemerintah bersungguh-sungguh mewujudkan kecerdasan Indonesia ya. Nah, kamu sebagai warga negara Indonesia patutnya mewujudkan ya dengan melaksanakan kewajiban kamu dengan belajar sungguh-sungguh. Jangan malas belajarnya ya. Kalau malas kamu sendiri. Kalau kamu malas di usia muda, nanti kamu akan bekerja keras di usia tua. Mendingan sekarang kamu bekerja keras, nanti di usia tua kamu tinggal menikmati hasilnya. Camkan itu ya. Baik, untuk pembelajaran ketiga, untuk muatan materinya hanya berkaitan tentang bagaimana di PKN pemenuhan hak ya, manfaat haknya. Hanya tinggal kamu baca. Nah, di muatan bahasa Indonesianya di halaman 61 kamu kerjakan. Kalau tidak muat di buku tulis ya, Nak. Lalu setelah itu
kamu membaca kembali, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu mengisi di halaman Ayo Berdiskusi ini. Karena tidak ada kelompok, tidak ada di kelas, kamu berdiskusi dengan orang tuamu ya. Apa sih contoh-contoh sikap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya? Kamu bedakan bagaimana cara kamu mempertahankan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggalmu ya. Dibagi dua tuh cara lingkungan tempat tinggalmu. Baiklah, untuk pembelajaran 3 Ibu akhiri ya. Kita kembali ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran keempat ya. Pembelajaran keempat bermuatan IPA. Nah, di situ ada gambar 2 orang saudara laki-laki di mana memiliki perbedaan usia ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Udin dan kakaknya yang bernama Arif, bukan Arif kelas 6A ya. Udin dan kakaknya yang bernama Arif ini memiliki ciri-ciri fisik yang kelihatan berbeda. Nah, apa saja yang berbeda? Di situ ya, dari segi usia mereka berbeda. Terus dari segi beberapa ciri-ciri anak-anak dan remaja ada perbedaan. Kalau Udin masih dikategorikan anak-anak, sedangkan Arif sudah memasuki masa remaja. Nah, agar kamu lebih jelas lagi dan kamu bisa membuktikan sendiri dan kamu bisa mengukur sendiri apakah kamu termasuk ke dalam kategori masih anak-anak ataukah sudah remaja, maka yang perlu kalian lakukan adalah mengisi kolom yang ada di halaman 65 dengan tanda checklist sudah dan belumnya. Kamu baca, cermati betul-betul pertanyaan dan pernyataannya, lalu kamu jawab dengan jujur. Jika jawabanmu lebih banyak di checklist sudah, maka kamu sudah memasuki masa remaja. Jadi tinggal di checklist ya. Jadi kamu buat kesimpulannya. Kalau lebih banyak sudah, berarti kamu memasuki masa remaja. Nah, Bu, ini diisi semua, tidak berdasarkan jenis kelamin. Kalau misalkan contoh Maheswara anak laki-laki, berarti isi di kolom anak laki-laki. Sedangkan Kalisa anak perempuan, berarti diisi di kolom perempuan. Ya, nah ya, dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Baik, berikutnya di halaman 66 muatannya tentang pelajaran SBDP atau sosial budaya. Di sini ada tari kelana topeng. Coba, tari kelana topeng termasuk tari tunggal atau tari berkelompok? Betul, tari tunggal. Tidak ada salahnya kalian nanti praktekkan di rumah ya. Praktekkan di rumah, belum jadi tugas praktek, tapi tidak ada salahnya kamu mencontoh, meniru apa yang ada di buku paketmu nih di halaman 67. Tari kelana topeng ini berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kalian mengetahui isi dari bacaan tari kelana topeng, isilah soal yang ada di halaman 66. Tulis di buku tulis temamu. Berarti bermuatan bahasa Indonesia. Yang bermuatan SBDP-nya kamu memperagakan tari kelana topeng. Untuk itu Ibu akhiri pembelajaran kita dari pembelajaran 2, 3, 4. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Nantinya tugas dikirimkan ke kami, ke Pak Bahri dan Bu Ira menggunakan Telegram ya. Ibu wanti-wanti tulisannya yang rapi ya, kemudian difoto dalam cahaya yang terang ya, agar tidak buram hasilnya. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita bersama. Belajarlah dengan tekun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.